faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Sayyid Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosional pada bayi. Ya, silakan untuk melihat video saya. Nah, mari kita awali dengan pengertian perkembangan sosial emosional. Apa sih itu? Perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika bayi berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi saya sebutkan ya, dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan arti kata lain yaitu membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial bayi. Nah, demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Nah, beranjak ke materi yang berikutnya yaitu pola dan variasi perkembangan emosi pada bayi. Yang pertama ada kemarahan, yang kedua ketakutan, yang ketiga rasa ingin tahu. Perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi merupakan campur tangan terhadap gerakan-gerakan, mencoba menghalangi keinginannya atau menghalangi apa yang ingin dilakukannya. Tanggapan marah mengambil bentuk menjerit, ya meronta-ronta, menendang kaki, menghibaskan tangan, dan memukul apa saja yang ada di sekitarnya. Pada tahun kedua, bayi dapat juga melonjak, guling-guling, meronta-ronta, dan menahan napas. Yang kedua yaitu ketakutan. Perangsang yang dapat membangkitkan ketakutan bayi ialah suara keras, orang, barang, dan situasi yang asing. Ruangan gelap, tempat tinggi. Nah, pada usia 8 bulan sampai 1 tahun, bayi akan menangis terhadap benda, situasi, atau orang yang asing. Tanggapan rasa takut pada masa bayi terdiri dari upaya menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan dengan merengek, menangis, dan menahan napas. Yang selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya terutama melalui ekspresi wajah, menegangkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. Kemudian, bayi akan menangkap barang yang membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut, ya seperti memegang, membolak-balik, dan melempar. Yang selanjutnya yaitu kegembiraan. Pada usia 8 minggu, bayi akan mulai tersenyum dalam tidur pulas jika merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Pada bulan kedua dan ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, dan memperhatikannya. Mereka mengungkapkan rasa senang atau kegembiraannya dengan tersenyum serta menggerakkan lengan dan kakinya. Untuk yang terakhir ada afeksi. Setiap orang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau memperlihatkan afeksi yang merupakan perangsang untuk afeksi mereka. Umumnya, bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintainya. Pada usia sampai 3 tahun, emosi bayi bisa mempengaruhi bisa dipengaruhi, maka anak dapat turut
menyayangi, mengasihi, ataupun membenci sesuatu. Nah, sekarang kita lihat ya tabel perkembangan sosial emosional bayi. Yaitu nomor 1 pada usia 0 sampai 4 bulan, yaitu indikator capaian perkembangan sosial emosionalnya pada bayi yaitu menangis sebagai ungkapan rasa takut, rasa sakit, tidak senang, dan hal-hal buruk lainnya. Terus senyum ketika disentuh atau dipegang. Kemudian merespon ketika bermain sederhana. Yang kedua yaitu dari usia 4 hingga 8 bulan, yaitu merespon nama panggilan terutama nama sendiri. Kemudian menangis ketika di tempat yang gelap dengan keadaan sendirian. Terus merespon dengan tertawa, menangis dan menjerit. Dan menangis ketika stres atau pusing ya, karena bayi juga bisa merasakan pusing. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari usia 8 hingga 1 tahun atau 12 bulan, yaitu meniru gerak-gerik orang dewasa, senang bercermin, selalu ingin didekat dengan orang dewasa, terutama orang tuanya sendiri. Nah, untuk yang terakhir ada perkembangan kecerdasan sosioemosional pada bayi. Nah, perkembangan emosional bayi itu terbina sejak ia masih berupa janin dalam kandungan ibunya, yaitu berlangsung melalui unit khas kehidupan psikis di antara ibu dan jaringannya. Maaf ya, itu ibu dan janinnya maksudnya, bukan jaringan. Penghayatan psikis dan semua emosi ibu itu menular, ikut dialami oleh calon bayinya. Jika ibu yang bersangkutan mengalami gangguan emosional yang sangat kuat dan ia menolak keras kehamilannya, banyak kemungkinan ibu tersebut akan mengalami keguguran kandungan karena bayi itu juga tak mampu hidup sebab ditolak oleh ibunya sendiri. Ada 2 ciri khusus dari emosi pada masa bayi. Emosi bayi disertai dengan reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah. Terutama dalam hal marah dan takut. Emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibanding pada periode-periode lain. Ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan intelektual pada bayi sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan yang pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional. Nah, sekian ya video dari saya, mungkin hanya itu. Maaf apabila banyak kekurangan atau kurang paham apa gimana ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.